Menurut pandangan ulama tarikh bahwa Rasulullah diisrakan itu sebab Nabi dalam keadaan kesedihan, sehingga tahun itu disebut adalah Amul Hazan. Nabi dilanda kesedihan. Nabi saat itu galau luar biasa. Kenapa? Sebab karena Nabi meninggal. Pertama, istri beliau yang sangat beliau cintai. Siapa? Siti Khadijah radhiyallahu anha. Siti Khadijah itu padahal dia kawin sama Rasulullah umurnya 40 tahun. Nabi umurnya 25 tahun. Tetapi kenangan Nabi sama Khadijah itu tidak bisa terlupakan sampai akhir hayatnya Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga istri beliau yang bernama Aisyah ngomong, tidak ada, kata Siti Aisyah, istri-istri Rasul yang paling aku cemburu kecuali Siti Khadijah radhiyallahu anha. Padahal Siti Aisyah itu tidak pernah ketemu sama Khadijah. Dia tahu muka Siti Khadijah itu seperti apa. Kenapa sebabnya Siti Khadijah begitu cemburu? Karena Nabi itu kalau dia makan nyaman pasti teringat Khadijah. Sampai-sampai ketika Siti Aisyah mau menyantap makanan yang lezat bersama baginda Nabi, saat itu Nabi ngomong, Aisyah tolong panggil teman Khadijah. Lah, ijah ulik, kata Siti Aisyah. Terapnya kan? Jadi akhirnya dipanggil, diberikan makanan tadi kepada temannya Siti Khadijah. Itu kalau ibu, itu kan? Kira-kira ibu pengen tak suami ibu kalau meninggal dunia tidak mau kawin lagi? Pengen tak, Bu? Ibu meninggal dunia, suami ibu tidak mau kawin lagi, mau tak, Bu? Mati dulu. Enak ciri mati dulu, kebiasaan. Mau, mati dulu. Salah parah mati dulu. Betul tak? Ibu nak mati dulu, Bu? Langit beri. Siti Khadijah itu kenapa selalu di mulut Nabi Muhammad? Pandangannya selalu ada di mata Nabi Muhammad. Karena Siti Khadijah bisa mengambil hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sejarah, Siti Khadijah itu tidak pernah masam muka di depan Nabi Muhammad SAW. Siti Khadijah tidak pernah marah sama Nabi Muhammad, apalagi ngeruci Nabi Muhammad. Beda dengan Waktijah, ya. Tahu Waktijah? Ada Waktijah ini kan? Ya anak bodoh letop yang ngeruci. Mantinya kita. Orang Siti Khadijah tidak. Coba kita bayangkan, begitu setianya seorang istri, begitu baiknya seorang istri, apalah tidak galau ketika dia meninggal dunia. Seperti kita ini, misalnya punya istri yang setia, yang baik, baik, setia, dan kemudian dia tidak pernah marah, masuk muka depan kita. Kalau yang meninggal, kita pun berpikir 2-3 kali sampai. Benar kan? Berpikir kita. Kenapa sebabnya? Katanya kayak orang-orang tua kita. Oh, katanya mendek ngajak ikak mari dek nak pengesanan. Ya, padahal tidak hitam murahan, tapi sayang. Ternyata wajah kecantikan itu nomor sekian kalau sudah kawin. Kecantikan itu bukan tempat kita mencari kebahagiaan, bukan. Kekayaan
yang paling bahagia itu adalah punya istri yang solehah. Betul? Nah, malam-malam manggil, bang, ngajar Nabi, panggil bang, yang, ada apa? Yang bangun. Ngapa deh? Sholat tahajud. Tahajud lah mama bacanya. Tahajud lah. Dibangun istri untuk sholat tahajud lah. Jangan jadi takutnya. Kalau dia lah jangan ada dah. Nom sama mobil lo. Makanya kita sama-sama nyawon hari ini. Kalau kita punya istri, sebelum kita keluar, dia sudah mempersiapkan bekal kita ke pegawai, diantar ke pintu, kemudian dia cium kita, istri kita diciumnya dahi kita, kemudian dia doakan, mudah-mudahan abang selamat. Sebelum kita naik ke rumah, dia sambut kita di pintu, dia lap keringat kita, kemudian baju kita dibuka, dia ngomong, bang, mau mandi dulu atau makan dulu? Kata lakinya, mandi dulu. Dia dimandikan suaminya, dimandikan dengan sabun, dengan lemah lembut, kemudian disiapkan makanan yang enak depan suaminya. Kira-kira lah delom sama nasi kita, ya kan? Nah, berarti kalau banyak cerita nih, rasanya sama, ya kan? Yang ada kan ginanda, kode gila, gila kita nih. Tak pulang jadi assalamualaikum. Lah hade pak ikan jam, tanya bukit lawang jam, iya yang ada. Sekali bukit, ada duit tanya semua, nanti dia bukit pulang, bukan bukit, dia kita urusan. Ya, tapi jangan salahkan istri garam. Jangan salahkan istri suka merujuk di rumah. Kita juga sebagai suami harus pengertian. Seperti halnya Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah. Kalau Nabi Muhammad sampai ke rumah, begitu juga Nabi dengan istri yang lain. Sampai ke rumah, dilihatnya istrinya tidak sempat apapun, dia yang kerja. Nabi masuk ke rumah, dilihatnya dapurnya itu belum ada masak air kupai, Nabi bikin kupai sendiri. Tidak kemacel itu ya Nabi. Dedek, ada apa? Kita tahu orang pulang dari hutan. Macam kupai ya? Yo garam jelek mata. Ujung-ujung suai lagi nih garam enak. Nah, jam berapa ya? Sampai jam berapa ya? Jam 12. Sampai jam 11. Ngebunuh. Hadirin jamaah rahimahumullah. Nah, karena kesedihan itulah ketika saat meninggalnya Siti Khadijah, Nabi kita banyaklah termenung. Istilah bahasa sekarang itu galau lah Nabi. Saat itu galau Nabi. Beberapa bulan berikutnya meninggal lagi paman beliau yang selalu berkhidmah, selalu membantu gerakan dakwahnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena Nabi dalam keadaan sedih, maka Allah panggil malaikat Jibril. Jemput itu Muhammad kekasihku. Aku ingin mengembirakan itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira jelas? Jelas? Itu yang pertama. Jelas sudah? Jelas sudah? Tapi habis suara belum jelas lah. Ya istighfar dirinya. Nah terus ada lagi ulama tafsir lain mengatakan, ulama ahli tarikh lain mengatakan,
Saat itu terjadi perbincangan antara langit dan bumi. Langit bicara, kata langit, wahai bumi, aku lebih mulia darimu. Kata langit, di mana kata bumi letak kemuliaan engkau? Karena di diriku ada matahari, ada bulan, ada bintang, ada malaikat, ada Baitul Ma'mur. Kemudian bumi jawab, aku juga lebih mulia daripada engkau wahai langit, karena di diriku ada lautan, ada juga sungai, ada pepohonan, ada juga para nabi. Nah, ketika itu masih langitnya sombong. Kalau itu malaikat lebih mulia. Kata bumi, masih ada satu kemuliaan. Apa? Di bumi ini lahirlah sosok yang mulia, yaitu Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendengar kalimat Muhammad, maka langit terdiam dan langit hanya menangis dan munajat sama Allah, ya Rabb, bawakan yang namanya Muhammad. Aku ingin melihat Muhammad. Aku ingin dia bisa menjejak namanya langit. Wahai Allah, kata langit. Maka disitulah pada terjadi 27 Rajab, Allah kirimkan malaikat Jibril untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, Jibril, ayo masuk ke dalam surga, cari kendaraan yang pantas untuk ditunggangi kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Jibril mencari semua burak yang ada dalam surga. Cuma ada satu burak yang badannya kurus kering, yang dia setiap burak itu di bagian matanya terus mengalir air mata. Kemudian ditanya oleh Jibril, wahai burak, kenapa engkau kurus sementara teman-temanmu gemuk? Kenapa engkau menangis sementara teman-temanmu gembira? Apa jawab burak? Wahai Jibril, semenjak Allah ciptakan aku terbeliak melihat di pintu surga ada nama Muhammad. Aku merindukan siapa itu nama Muhammad. Nah, kalau begitu kata Jibril, engkau pantas menjadi penunggang Nabi Muhammad. Ayo kita pergi ke dunia menjemput Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Burak semangat, langsung tidak lagi menangis, langsung turun bersama malaikat Jibril alaihi salam. Nah, ini salah satu kenapa Nabi Isra dan Mi'raj. Yang lainnya tadi Sarudi sudah jelaskan, udah perlu lagi. Nah, kemudian ketika Nabi kita kembali berjumpa dari Allah Ta'ala, kan Nabi kita di dalam kitab namanya kitab Syarah Muslim yang ditulis oleh Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Dalam kitab namanya Syarah Muslim itu ada hadis Muslim, kemudian disyarahkan oleh Imam Nawawi. Beliau menulis apa? Ada 3 yang dibawa oleh Nabi dari ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika Nabi berjumpa dengan Allah, ada 3 yang diperoleh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang pertama? As-salawatul khams. Yang Nabi bawa dari surga ketika berjumpa dengan Allah adalah salat 5 waktu. Yang kedua, Nabi mendapat satu surah yang tidak langsung dari malaikat Jibril, yaitu akhir dari surah Al-Baqarah yang sering kita baca di saat tahlil. Apa namanya? Amanar Rasul. Jadi amanah Rasul itu ayat yang langsung dibaca Allah di depan Nabi Muhammad SAW. Ini hebatnya. Maka kita kalau tahlil itu tidak lepas dari yang benar. Sini pakai tahlil lah. Allah kan supaya jelas tahlil, ujung-ujung mobil kami lah. Dia beban lagi kabur kawan. Lupa anti tahlil sini. Ini kan orang banyak anti tahlil. Anti tahlil, anti Isra Mi'raj, anti Maulid Nabi. Katanya Nabi tidak pernah mengadakan Isra Mi'raj.
Nabi tidak pernah mengadakan maulid Nabi, apalagi Nabi tahlil. Nah, kalau orang berpikir secara akal sendiri, dengan ukuran ilmu sendiri, padahal Nabi dalam bicaranya ada keterangan tentang tahlil. Nabi dalam bicaranya ada mengamalkan tentang perayaan Isra Mi'raj. Di mana buktinya? Nabi setiap hari sholat 5 waktu. Itulah hari Isra Mi'rajnya. Sehingga Nabi mengatakan sholat orang itu adalah mi'rajul mu'min. Jadi mi'rajnya orang mukmin adalah sholat 5 waktu. Berarti kita sholat, kita merayakan Isra Mi'raj. Jelas? Jelas? Jadi ada secara kalau Nabi ada dari perbuatan Nabi. Cuma kadang karena kita hanya egois dengan pemahaman sendiri, akhir kita suka menyalahkan orang lain. Ya kan? Nah, kalau di daerah kami sama ada juga tahlil. Cuma yang tidak ada di daerah kami satu, orang melangkah mayit itu tidak ada. Itu tidak tradisi kami ya. Mayit dilangkah. Sebabnya ini ada orang ketika istrinya meninggal, kemudian suaminya itu lewat dari dapur, dilangkahnya istrinya tadi. Kata yang ibu-ibu yang baca Yasin, kurang ajar lakinya, ngelangkah bininya. Loh, belum ditegur loh. Dek lama dilangkah lagi. Istrinya tadi, oi, kata ibu-ibu pengajian, dek benar gawin, kurang ajarnya orang. Dek lamanya langkah lagi, stop. Kata ibu pengajian, berdiri ibu tadi. Ngapain langkah gini? Kita udah melangkah bini, usir, dia jadi melangkah bini. Kata ibu pengajian tadi, bukan macam ya bu, pengelangkah karena ada wasiat dari biniku. Kalau kena kawin lagi, langkah dulu mayanku. Jangan kawin udah nantinya. Paham? Amarlah tegak dari gaya pikir jadi yang tahu orang. Hadirin jamaah rahimahullah. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menerima yang kedua, Allah langsung mengatakan amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbih sampai habis. Nah, kemudian yang ketiga yang dibawa oleh Nabi, dari ketika berjumpa dengan Allah adalah, wahai Muhammad, kata Allah, jika umatmu melakukan dosa besar sebesar apapun, selama dia tidak melakukan kesyirikan, maka akan aku ampuni dosanya. Selama dia tidak syirik, kalau dia mau bertaubat kepada Allah, maka Allah akan menerima taubatnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, tentang masalah kronologi akhir surah Al-Baqarah dan tentang ampunan dosa itu pada malam ini kayaknya tidak terburu kita bahas. Panjang kajian itu. Maka kita bahas di sini adalah tentang sholat. Tadi sudah dikatakan oleh Ustaz Jamaluddin, apa kata beliau, begitu hebatnya tentang sholat. Maka beliau mengingatkan, usahakan kita jangan sampai meninggalkan sholat. Maka dari itulah sholat ini ibadah rukun Islam itu Nabi mengatakan dalam hadisnya gimana? Bunyal Islam ala khamsin, dibangun Islam itu atas lima perkara. Makanya oleh para mujahid kita Indonesia beserta para ulama-ulama, sehingga Garuda kita itu pun
Islam. Karena mengambil dari arkanul Islam, rukun Islam 5, maka Garuda pun lambangnya 5. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dikit wapal, dia si wapal ketuhanan yang Maha Esa. Lain dapat. Ketika dulu berapa tahun udah lama kami sebagai tim dakwah Pangkal Pinang itu di ada sejenis tes. Jadi sejauh mana kemampuan dakwahnya. Jadi akhirnya dipanggil guru tadi. Yang tukang tesnya anak muridku. Kan bingung kan? Jadi jawab, apa katanya? Guru, kalau ngetes agama, dia mungkin guru data sembahyang, dia mungkin guru dia hafal Fatihah. Sebenarnya murid, jamaah majelis yang tukang tesnya. Cuma kode banyak yang ngetes gurunya karena perintah dari atasan. Cuma kode ngetes gurunya Pancasila ketinggi apa? Nah, menilai tahu itu kode. Akhirnya ada di Pangkal Pinang udah level kiai haji. Jadi kami sama-sama waktu itu tes tulisannya. Kalau dites masalah agama, dia sampai berapa menit selesai. Sekali dia udah yang berupa ude. Kataku Pak Kiai macam mana nih? Daplah besi itu. Pernah pesantren belajar ude. Jadi kok macam mana? Curek di besi-besi itu. Jadi kami orang terus curek. Cepat Ustaz. Kata orangnya padahal diperiksa dia benar. Kamu lah. Dia belajar ude dulu di pesantren. Jadi para hadirin jamaah, bunyian Islam ala khams. Islam itu dibangun atas 5. Lihat bahasa Nabi, bunyian. Bunyian itu asal kalimat bana, artinya bangunan. Nabi menyerupakan secara keilmuan bahwa Islam itu diibaratkan satu bangunan. Nah, bangunan yang paling utama, yang pertama kali kita bangun itu apa? Kalau kita mau bangun rumah, bangun masjid, yang dibangun apa kira-kira? Fondasi. Apa? Fondasi. Tuh, apa? Fondasi. Deknya orang kepero. Nah, ini poinnya naik aja dari tadi lah. Dari tadi, dari tadi. Masa? Yang pertama kali dibangun itu adalah fondasinya. Kalau kita ingin bangunan itu kokoh, ya jelas fondasinya itu harus kokoh. Mau tak kita pakai besi kecil? Tidak mau, karena harus kokoh fondasinya. Maka fondasi itu dalam Islam diibaratkan syahadataini. 2 kalimat syahadat. Bila mana umat Islam tidak paham apa syahadat Rasul, syahadat tauhid, syahadat yang berhubungan dengan Allah, dia tidak kenal syahadat Rasul, maka dikhawatirkan Islamnya itu mudah tergoyah dengan harta, jabatan, maka dia akan menjadi Islam munafik. Jelas? Jelas atau tidak? Tapi kalau orang sudah kuat syahadatnya, mau dipotong kata Nabi sampai halus, dia tidak akan berubah daripada kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau orang memiliki syahadat itu. Makanya orang tua kita dulu yang paling utama ditanamkan di kampung kita itu pasti ilmu tauhid. Benar kan? Atau kita luas datang kampung, oke sepada Allah nih, lah urusan layanan. Kenapa sebabnya? Karenanya takut. Takutnya iman mereka nih, walaupun dia sholat, dia menjadi munafik. Walaupun dia puasa, dia masih munafik. Walaupun dia zakat, dia masih munafik. Kenapa itu terjadi? Karena akidahnya mentah, itu sebabnya.
Jelas atau tidak? Makanya kalau ingin membangun bangunan yang mewah, maka bangunkanlah fondasi yang kuat. Setelah fondasi, muncul rukun Islam yang kedua. Apa rukun Islam yang kedua? As-shalah, sembahyang. Nabi menyatakan as-salatu imaduddin. Kata Nabi, sholat itu tiang agama. Apa artinya? Kita ketika mau membangun rumah, fondasinya sudah kuat, tentu kita harus memiliki dan membuat tiang yang kuat. Kenapa? Karena bangunan bisa terikat kuat bila didampingi dengan tiang yang kuat. Kita bayangkan, naik masjid tiang semakin Ratu Belkis. Ngeri melok jadi kaki tiang. Nah, dia kecil beloknya, tiangnya besar. Kenapa perlu seperti ini? Karena takut orang sholat ini geger di atas. Kira-kira emang berani deh sembahyang, mentiang petang pisang. Berani deh sembahyang. Allahu Akbar. Nah, dibikin tiang yang kuat. Untuk apa? Agar masjid itu jadi kuat. Agar rumah jadi kuat. Artinya apa? Bila orang menjaga sholat 5 waktu, maka sama halnya dengan memperbaiki tiang yang kuat. Jelas? Makanya jangan ditinggalkan sholat. Syahadatnya hebat. Sholat ditinggalkan bagaikan rumah tanpa tiang. Berani tidak kita diam? Tidak berani. Makanya kita kalau mau sholat, mau Islam kuat, setelah fondasi iman. Setelah fondasi iman, maka kita tanamkan itu sholat 5 waktu dalam kehidupan kita. Jadi jangan sampai tinggal sholat. Dek baca, dek orang umpamanya ngomong, alhamdulillah kula ma'rifah, dek perlu bagi sembahyang, dek cakap ya. Nabi yang bukan ma'rifah, kita dengung Allah itu macam mana. Agi sembahyang rajin dari diri. Yang diri nedek tahu lah Allah macam mana. Dia sembahyang ini. Asal tanya orang, ya ayah dia sembahyang ini. Itu yang ikut ayah rekaman. Anaknya datang ke masjid. Kata anak, kena jam ribut-ribut. Mananya ayah kena? Ayah bola taman bang sembahyang. Jangan dia kita bilang. Naik hebat kali. Rupanya dari mulai kecil lo sembahyang. Nah kemudian terus lagi yang ketiga dalam rukun Islam itu apa? Puasa. Bukan puasa yang ketiga, menunaikan zakat. Itu artinya dinding dalam bangunan. Gimana kita mau aman dari angin, mau aman dari panah ke panah dari cahaya matahari, mau aman dari binatang, kalau kita tidak mau mengeluarkan zakat? Karena zakat itu dinding dalam bangunan. Kemudian ibadah berikutnya puasa. Apa puasa itu? Atap rumah kita. Tiang ade, dinding ade, atap rumah ade. Dia berani tidur di rumah ya. Kerujan? Kepanasan? Pasti begitu kita. Makanya ada atap. Nah kalau selesai atapnya, baru kalau ada dana kita pakai semen. Itu namanya haji ke Baitullah. Ini ibarat bangunan itu adalah rukun dalam Islam kita. Maka dari itulah kalau kita ingin Islam sempurna, kerjakan 5 waktu 5 perkara ini dengan sempurna. Apalagi sholat 5 waktu. Orang sekarang ini banyak ngeluh, Pak Ustaz, apalah boleh hidup susah, pikir boleh galau, tidak ada lain karena kita tidak mau sholat 5 waktu atau sholat kita tidak benar. Karena Nabi sendiri mengatakan, man hafadha ala salawatil khams, siapa yang menjaga sholat 5 waktu. Dalam riwayat lain, man hafadha ala salawatil khamsi bil jamaah, siapa yang menjaga sholat 5 waktu dengan berjamaah, akramahu
kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang pertama? Yurfa'u anhu diqul aishi. Allah akan angkat baginya sempit kehidupan. Apa artinya? Dia kaya, tapi dia tidak pernah merasa harta itu jadi beban pada dirinya. Kita ini merasa hidup belum, hidup bahagia karena harta, hidup bahagia karena apa tadi? Karena jabatan dan lain sebagainya. Tidak. Kebahagiaan itu bila hati kita itu bersih, hati kita tenang. Kalau ingin hati tenang, hati tidak sempit, maka kerjakan sholat 5 waktu. Karena orang banyak datang, Ustaz, ada apa? Kami dulu sebelum sadar, dek tenang pikir kami dah Ustaz. Kini baru kami terasa tenang pikir kami lah. Kenapa? Kalau kami lah mulai sholat Pak Ustaz. Dan ini paling banyak. Waktu dulu kami dek tak sembahyang, dek tak zuhur, dek tak asar. Memang duit banyak, memang harta banyak, memang kami mau apapun bisa, tetapi tidak ada ketenangan Pak Ustaz. Tapi semenjak kamilah hijrah, kamilah sholat, maka kami baru jadi tenang Pak Ustaz. Nah ini hebatnya. Paham? Jadi tenang itu tadi, jangan sampai dia sholat. Yang kemudian yang kedua, yurfa'u adzabul qabr. Diangkat daripadanya itu azab kubur. Orang yang rajin sholat, maka dia tidak akan diazab Allah dalam kubur. Mendek sholat tadilah dikatakan, ularnya datang merediri, namanya Sujaul Aqra. Kenapa disebut suja? Suja itu ganas, kasar, Aqra. Aqra itu kepala budak. Kenapa Ustaz kepala budak? Karena bisa ular ya, sehingga tidak bisa menumbuh agik rambut di atas kepalanya. Maka disebut Sujaul Aqra. Kalau yang gigit 40 tahun agik terasa sakitnya. Iya ular memang. Nampak main-main kayak ular ya, coba lah. Hah? Ular Ustaz, kalau ular sampai ular tempat apapun tangkap ke sini, tangkaplah sudah ular Aqra. Mendek mati kunyol diri, mendek hancur badan kita. Sekali gigit ya, 40 tahun terasa sakit ya. Lo kapan kuku tadi meraih. Paham kan? Luar biasa. Jadi intinya, ayo jangan sampai kita diazab dalam kubur. Yang ketiga, wa yu'tihi Allahu biyamini, kitabahu biyamini. Allah memberikan lambar apa? Catatan amalnya dengan tangan kanan. Yang ketiga, keempat, wa yamurru ala siratal barqil khatib, lewat di siratal mustaqim seperti kilat. Jadi kita tuh macam mana udah keliu langsung gini. Si ibu langsung gini cukup deh. Gara-gara rajin bayang. Yang kawan siko beratap nasib tanya tuan setengah mati riwayat diulo orang dari surga. Makanya di dalam satu riwayat orang kaya ke orang miskin masuk surga, orang miskin lebih dulu dari orang kaya setengah hari. Enggak setengah hari Ustaz, setengah hari 500 tahun. Kan setengah hari diri, nah. Dia setengah hari tanya 500 tahun. Jadi sampai surga orang miskin tak sampai ke surga, orang kaya baru sampai ya. Sampai ke surga diuluk orang miskin. Nah, seperti di dunia. Di dunia kan terkena uluk orang miskin dah. Nah, sampai ke apa namanya? Ke surga dan diuluknya. Kita sudah semua mati kata orang miskin. Terus mati dia bro. Ayo kita masuk deh. Diuluknya mudik gitu nah yalah. Di dunia kan diuluk orang kaya. Kita contohnya bukan dalam bawa orang berangkat umroh. Itu kalau lah mulai naik ke Jakarta kan pakai tangga eskalator ya. Tangga kan? Yang guru namanya pun ya. Mana yang mana? Aku duduk ke mana? Langsung naiknya. Orang ada suah. Nah, biasanya kan ada kebunnya. Naik tangga ya. Udah yang paling parah lagi kan pintu itu langsung buka.
Pak, langsung teke dingo. Masuk ring tak. Keluar dawa gawina. Kataku masuk man cepat datang. Kan guru pun ngomong siapa yang bukan tutup pintu ni. Ya gawina ni. Oh, memang benar-benar baik kan. Baru di Jakarta ada mana masalah. Bukan masalah yang perlu bingung ni. Siapa nutup pintu ni? Langsung tak kita ya tu ya. Kita kiri, kita kanan video orang. Ojo-ojo kan. Akhirnya yo kata ko ama ada kok duit tadi. Nek ko ada duit di deposan. Anak ama ada yang duit nek. Udah. Yo kita ngambil dah. Kemana ngambil itu ya? Ya ada pergi saya ya. Yang utang ya. Di ATM. Loh. Sekali pikir duit keluar. Nyanyi tay mana tangan orang. Mana tangan orang katanya? Mana? Kata aku, ambil cepat man. Dia kawan tangan mana orang dah sedutnya. Nampuni penakutnya ni. Dia takut kan? Langsung tengok dari belakang, dari depan. Siapa beri duit ni? Yang orang takut. Oh, man. Kan nak jaga. Kita maklum lah orang kampung. Dia hasil mancing udang, mancing lele, bau, suruh muka, anak ngambil duit ATM, bingung. Lah ini memang urusan berat memang. Katanya gampang urusan lagi barunya tanya naik. Lah sampai naik pesawat 9 jam di perjalanan. Naik pesawat Saudi. Orang Saudi itu ada dua bahasanya. Roast chicken di pesawatnya. Roast chicken. Orang bagi tahan apa dia? Roast chicken. Paling keluar kentang. Yang mau makan nasi, yang makan kentang. Ada apa kau makan kentang? Salah tadi ya. Kentang menetenya kan? Jadi tahan. Yang komanda seras yang kata nasi. Nyata pula lupa, mesin gua yang lupa. Roast chicken kan. Orang kan bahasa Inggris. Yang kan. Lah, orang sibuk kap. Buka nasi pinggirnya yang mungkin. Yang tengok kau makan nasi goreng. Kalau yang mungkin nasi goreng kentang. Kan dijikat katanya. Kan dijikat nasi goreng kentang. Beli jalan dia. Aduh, chicken kan makanan kecil lah. Aduh, ya. Buka kas tempuh kayak orang kampung ya. Perut siap lah kayak tapi. Lah sampai ke Mekah. Sampai ke hotel. Lah bingung boleh. Jadi koyah dewi di Mekah. Merdes ngajar orang main lift. Main masuk nyamli. Baru tanya pacar sini dari awal di mana kita nih? Lah target 30 no. Oh, tanya semini di menana. Yang ini temu kita pikir kita sekali kayak turun lah dia talurinya tadi. Dudi pulang Masjidil Haram lah puncak badan lapar pulang dia makan. Nyala makan? Apa nyaman makan? Pangin kenyam ada. La ilaha illallah. Oh, yang makan chicken din ya. Nah, kita kembali ke Kaulinon IGA tentang puasa 5 apa tahu? Tentang orang masuk surga tadi. 500 tahun orang yang kampungan tadi udah masuk surga. Kalau orang kaya ini kebingungan seperti itulah dipulok oleh orang kaya, orang miskin lah. Ikat juga lah. Seperti Ustaznya bakal kita nolong lah di akhirat dia tak ada banyak kaya. Senang kebanyakan memulok orang miskin. Orang-orang kampung kebanyakan memulok. Nah, diri semangat kali menimba amal naya ya. Ingin diterima. Nah, terus kita kembali. Kemudian yang kelima, wa yadkhulul jannah bighairi hisab. Masuk surga tanpa hisab. Ini hebatnya. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah. Bagaimana cara kita mendapati sholat seperti ini? Pertama, hidup kita tidak susah. Kedua, diangkat azab kubur. Yang ketiga, ayat yang ketiga apa tadi? Dapat catatan amal dengan tangan kanan. Yang keempat, lewat jembatan Shiratal Mustaqim
mustaqim seperti kita. Kelima, masuk surga tanpa hisab. Lihat dulu bahasa awalnya. Nabi mengatakan man hafadha, bukan man fa'ala, tidak. Hafadha itu artinya menjaga. Nah, kalau nama menjaga ini mah tentunya sholat kita jaga pertama waktunya. Jangan sampai sholat di akhir waktu. Kemudian yang kedua dijaga bacaannya. Jangan kita sholat Fatihahnya tidak benar. Nah, sekarang ini banyak orang sholat kadang-kadang lebih nyaring suaranya dari burung mensuet. Dipikir dari kau li abangan. Ayah mah, sutek sip bunyi. Kada pone sembayang burung mensuet. Tak mensuet kan? Kenapa? Nah, apa bahasa sini mensuet? Tahu kau tidak? Tahu apa bahasa sini? Boleh tahu apa bahasa sini? Mereka ini, Hai? Ustaz. Nah, kita nama. Nah, itu sembahyang macam yang ada yang lebih parah lagi, sembahyang seperti ular kedake. Tahu kedake? Kobra. Nah, namanya kedake sembahyang. Mana tangan ya sesuai fitnya. Mana naruh? Kataku kedake sembahyang bikin orang. Ada yang macam dia sembahyang? Ada. Yang dia Nabi ngajar macam ular kedake ada. Nabi dia Allahu Akbar. Bukan orang sini, gue yakin kan orang sini. Hah? Nih orang aja orang mana Pak Ustaz? Ada. Rahasia ada jadi pade. Kode ini jurnalis. Jadi sembahyang bagus. Paham? Jadi kalau kita baca Fatihah bagus. Fatihah itu dibaca harus kedengaran mulut kita. Apa mulut kita ucap, nah kita dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ya kan? Ya, nah ya dia, tapi suara dikit. Kata mereka, apa yang dikit? Ada macam ya, dia berbunyi. Coba buka dalam kitab fikihnya, desak sama yang kita. Tapi jangan nyari ini boleh. Teganggurin tetangga kita. Wah, putih lah. Ada yang begitu juga. Jangan boleh nyari. Dia berbunyi, jangan nyari juga ya. Jangan. Kadang-kala yang kita sedih perlu dijaga berikutnya apa? Di samping bacaan, dijaga juga gerakan sholat. Cara kita ngatur tangan saat takbir di mana? Saat tangan kita ketika ruku di mana? Nah, saat kita niam tangan macam mana? Itu harus tahu kita. Jangan kita takbir seikut-ikut baik. Ya kan? Apalagi takbir gaya dukun. Ada gaya dukun beranak, dia ada takbir. Mana di Ustaz? Allah. Dukun beranak. Ada yang nanya ya Allah. Kenapa yang nanya? Kenapa? Hah? Ngelipinya yang Ustaznya dia memakai di kali muka rantai dia. Nanti kan? Ada di sini deh Pak Ketua. Ada yang orang takbirnya angkat tangan macam sesambar petir. Ada. Allah. Akibat belajar deh.
tangan kanan nih taruhnya di lekuk nih, tangan nih pegang nih, dua jari lurus atau satu jari lurus. Yang paling bagusnya kata Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, dua jari lurus. Jadi taruhnya nih pusat, di atas sedikit dari pusat, di bawah sedikit dari dada. Nah begitu. Nah kadang-kadang ada orang semayangnya tekankan diri Allah. Orangnya, oh berarti kurang ya gelubut kayaknya. Allah. Manalah kangkang besar. La ilaha illallah. Cukup nenek wa qaulah. Hilang suara. Ada yang begitu sholatnya. Makanya Ustaz, kalau sholat nahan digigit itu tidak ada fatwa ulama. Memang ada di antaranya sedikit dari pemahaman orang bermazhab Ahmad ibn Hanbal, dan ini juga diperkuatkan oleh namanya Ibnu Taimiyah. Memang tinggi tapi tidak digigit. Sini bukan nih. Yang kadang-kadang macam ya. Sini tinggi dari anaknya bagian perut. Sini itu ada. Nah kalau umpamanya ada orang yang begini, kalau yang tadi pendapat siapa? Ibnu Taimiyah. Kalau ada orang macam ini, Ibnu Taimiyah. Nah kalau macam ini tengah-tengah itu adalah pendapat Syafi'iyah, Hanafiyah. Kalau yang Malikiyah dua pendapat, lurus atau di sini pas pusat itu Malikiyah. Ada yang macam ini Allahu Akbar. Nah ini pendapat siapa? Ini pendapat Malaysia. Malas saya Malaya, bukan orang malas. Ya Malaysia ya, malas saya. Ada yang macam-macam. Paham? Nah takbir benar-benar tangan kita Allahu Akbar. Ya. Udah waktu kita ruku Allahu Akbar, tangan pas di lutut. Ngukur bentuk baat lurus atau tidak umum kita siku-siku. Nah tangan pas lutut. Nah siku-siku. Jangan tangan di bawah lutut. Akhirnya kita macam kayak nyusap. Banyak orang. Kata kawan patah hati yang banyak. Ada yang lebih parah. Allah. Ayo aja. Sami Allah. Allah. La ilaha illallah. Ini pun murah piyangan. Jadi kalau kita lihat banyak kejadian. Makanya ingin agar sholat dapat betul-betul yang dikatakan 5 perkara, jaga. Apa tadi yang pertama? Waktunya. Yang kedua? Bacaannya. Ketiga? Gerakannya. Keempat? Hatinya. Hatinya itu dijaga. Jangan sampai berpaling kemana-mana. Allahu Akbar, yang diingat Allah. Telaat teringat ke bini, paling lagi Allah. Teringat ke anak, paling lagi Allah. Teringat ke janduk, ya ini malaikat. Janduk lah pikir, ya ini malaikat. Nah terus lagi pikir pusat kepada Allah. Sebabnya la sholata liman la aklalah. Tidak ada tidak sempurna sholat seseorang kalau tidak akalnya sempurna, hati harus fokus kepada Allah. Nah kemudian setelah itu jaga adab. Kita sholat itu jaga adab kita. Dari mana mulai adabnya? Dari mulai pakaian. Jangan sembahyang bulu punya
turun dade berbaju dek. Allah Akbar. Malaikat kita kejut nih. Dia badan kita, dia berbaju sebenarnya. Kalau kain bagus, kainnya burung tikar. Rok. Allah, jangan aja adab kita. Kita ini berjumpa dengan Allah. Yuk mau nanya, kalau kita pakai kain baju dek dipanggil gubernur, kira-kira nggak? Iya. Kita ke kantor gubernur pakai macam ya, lo masuk kantor diusir satpam lah, mana gede jadi memang. Nah tapi kita ada Allah Taala gimana? Kenyataannya begitu, Pak. Jaga adab kita ketika sholat, waktu roba, pakaian kita dan lain sebagainya. Hadirin jamaah rahimahullah, sebetulnya pengen menjelaskan makna yang lain, tetapi karena waktu kita sudah membatasi kita, mudah-mudahan doakan Allah. Sebetulnya pengen benar lama sikit, ikatnya pengen betul pengen lama, tapi karena waktu lah habis. Lah, panitia ngomong, dekal nabi amplop lagi melama ikut. Nah, hadirin jamaah rahimahullah, ini yang kita sampaikan. Ada riwayat majma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah